warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama belajar tentang bagaimana mendidik anak ala Rasulullah SAW sebagai Rasul kita. Pasangan suami istri pasti menanti kedatangan buah hati. Betul atau betul? Betul ya? Sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang tua untuk mendidik anaknya dengan baik. Para pemirsa yang berbahagia, inti dari metode Rasulullah dalam mendidik anak adalah semuanya sesuai dengan ajaran wahyu Al-Quranul Karim. Saya ingin bertanya kepada para pemirsa, olahraga apa yang disunahkan oleh Rasulullah? Ada berapa dan apa? Ada 3 ya. Yang pertama apa? Mengendarai kuda. Yang kedua apa? Berenang. Yang ketiga memanah. Konsep mendidik anak ala Rasulullah SAW adalah menerjemahkan 3 olahraga tersebut, bukan dalam artian harfiah. Oke, kita akan membahas yang pertama adalah mengendarai kuda. Menurut beberapa pakar mengatakan ajaran mengendarai kuda itu diartikan sebagai orang tua bagaimana bisa mengajarkan anak-anaknya untuk memiliki keterampilan, keahlian dalam hidupnya. Dalam bahasa kerennya, anak-anak diajarkan memiliki skill of life, yaitu keterampilan dan keahlian dalam hidupnya. Yang kedua adalah berenang. Bagaimana orang tua bisa mengajarkan anak-anaknya memiliki keutamaan, maksudnya keahlian dalam survival of life. Apa itu? Yaitu anak-anak bisa lebih semangat, pantang menyerah, dan tidak putus asa. Artinya apa? Dia benar-benar memiliki jiwa tangguh, jiwa petarung. Makanya nih ya, ada fenomena di dalam keluarga. Biasanya gini, ketika si anak masih kecil nih misalkan ya, lalu dia ingin membawa suatu barang, kebetulan barangnya itu pecah belah. Kebanyakan orang tua pasti mengatakan gini, "Nak, gak usah dibawa, dah papa, mama aja, ibu, bapak aja, mama, sima aja," gitu misalkan. Itu nggak boleh. Maksudnya tidak bagus. Kenapa? Ketika kita melarang anak yang sebenarnya dia ingin berusaha, dia ingin melakukan sesuatu hal yang lebih baik lagi, ketika kita larang, artinya apa? Kita menyebabkan anak itu putus asa. Dia tidak semangat untuk berusaha. Apalagi kalau misalkan gelas atau piring yang dibawanya pecah misalkan. Pasti kebanyakan di sana-sana ya. Wah, tuh kan, nak, saya bilang apa? Bapak mama aja, kamu nggak bisa, tuh kan jadi pecah. Nah, itu sebenarnya kurang bagus. Kalau anak-anak melakukan kesalahan, ataupun misalkan suatu perkara yang menyebabkan tidak sesuai ya, itu jangan langsung di-justice. Kalau seperti itu nanti akan menimbulkan anak-anak itu tidak memiliki semangat juang. Apalagi mudah putus asa, itu tidak bagus. Oke. Contoh lainnya, ada fenomena yang terjadi di beberapa keluarga. Tapi ya mungkin saja Bapak Ibu semuanya tidak mengalami ini. Seperti ini. Ketika si anak sakit, lalu sebagai orang tua biasanya gini, "Nak, cepat sembuh ya nak. Semoga nanti setelah sembuh kita jalan-jalan yuk. Nanti beli permen ya, nanti beli mainan ya, dan sebagainya." Padahal seperti itu kurang tepat. Kenapa? Ketika nanti si anak sembuh dari sakit,
dia di dalam bawah alam sadar itu dia ingat apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Misalkan seperti ini, Bu, beli ini dong, Bu, beli mainan ini dong. Padahal kan ibu dulu sudah janji, kalau saya sudah sembuh, saya mau dibeliin mainan dan sebagainya. Lalu ada juga yang mengatakan, nah nanti kalau sudah sembuh, apapun yang kamu lakukan terserah gitu. Itu sebenarnya kurang bagus. Tetapi kita sebagai orang tua, kalau misalkan ada anak kita yang sakit ataupun apa, kita doakan dengan baik-baik, lalu kita ucapkan dengan baik-baik. Misalkan, nah semoga sembuh ya, semoga bisa menuntut ilmu setelah sakit, bisa cerdas, bisa soleh dan sebagainya. Dengan doa yang baik itu akan masuk di dalam bawah alam sadar anak-anak dan menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Para pemirsa yang berbahagia, intinya kita terus berdoa dan berusaha dan terus memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita, sehingga nanti anak-anak kita tumbuh dengan rasa baik, disiplin, tanggung jawab, penuh dengan kasih sayang, dan tentunya kita berdoa kepada Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga selanjutnya adalah apa tadi? Memanah. Itu artinya apa? Artinya adalah orang tua mengajarkan anak-anaknya untuk bisa memiliki keahlian thinking of life, thinking of skill. Apa itu? Anak-anak kita bimbing, kita ajarkan untuk bisa memiliki target kehidupannya. Makanya ketika ada anak-anak yang memiliki sebuah hobi ataupun cita-cita yang tinggi, mari kita sebagai orang tua mendukungnya. Lalu tugas kita apa sebagai orang tua? Ya kita menyiapkan pendidikan yang terbaik. Sekolah SD misalkan yang terbaik, sekolah SMP yang terbaik, sekolah SMA yang terbaik, pendidikan perguruan tinggi yang terbaik. Jangan malah kita egois. Apa-apa yang diinginkan oleh anak, kita sebagai orang tua, nah kamu harus jadi ini, nah kamu harus jadi ini. Artinya apa? Kalau ada orang tua yang seperti itu, berarti orang tua itu belum tahu keunikan dari setiap anak. Bahwa anak-anak itu memiliki sebuah keunikan. Tugas kita adalah bagaimana bisa membantu mereka untuk mencapai targetnya. Yaitu tadi apa? Seperti memanah. Memanah kan mengincar target ya. Orang tua itu ya harus bisa membantu si anak bisa menggapai cita-citanya. Kita sebagai orang tua yang sudah punya banyak pengalaman, yuk nak, misalkan anaknya pengen jadi dokter, ya udah kita siapkan pendidikannya supaya jadi dokter, jadi ulama misalkan, lalu jadi misalkan jadi punya perusahaan bengkelnya, silahkan kita dukung sebagai orang tua. Jangan malah kita egois gitu. Coba kalau misalkan kita bersama-sama orang tua sama anaknya, satu rasa, satu kata, akan mudah. Para pemirsa yang berbahagia, tadi kita sudah belajar tentang metode. Yang kedua tentang konsep yang didefinisikan dari 3 olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah. Yang ketiga adalah tahapan-tahapan Rasulullah SAW dalam mendidik anak. Sahabat Ali bin Abi Thalib telah berkata, didiklah anak-anak kalian sesuai dengan zamannya. Ini maksudnya apa? Ternyata apa yang telah diajar Rasulullah, pembagian masa terkait masa anak itu ada 3. Yang pertama, masa 0 sampai 7 tahun. Itu adalah masa keemasan. Itu adalah masa pembentukan sel otak sebanyak 70%. Makanya kita perlakukan anak tersebut pada usia itu seperti raja. Maksudnya bukan berarti semua anak kita turutin. Maksudnya semua
permintaan anak, keinginan anak kita turunin, maksudnya bukan gitu. Tetapi apa? Kita sayangi, kita hormati, kita latih perilaku yang baik, kita dengarkan ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Maksudnya seperti itu. Dan yang kedua, masa setelah 7 tahun, yaitu 8 tahun sampai 14 tahun. Bagaimana kita bisa memperlakukan anak kita seperti perang, maksudnya seperti tawanan perang. Bukan berarti kita harus memukul dan sebagainya, bukan. Tetapi bagaimana kita sedikit tegas. Ketika anak sudah berumur 7 tahun ke atas, kita perintahkan untuk sholat. Kalau misalkan 10 tahun diperintahkan sholat, tidak mau, kita pukul. Tapi dalam tanda kutip ya, pukulnya ya seperti itu. Kisah keluarga Luqman itu juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa anaknya ya diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Lalu berbuatlah yang ma'ruf, cegahlah manusia dari hal-hal yang mungkar, dan bersabarlah. Dari usia 7 tahun sampai 14 tahun, mari kita didik untuk sholat, lalu untuk berbuat baik, mencegah dari hal-hal yang buruk, dan bersabar. Dan masa yang ketiga adalah setelah umur 14 tahun. Itu kita perlakukan anak kita seperti sahabat. Artinya apa? Apa-apa yang menjadi permasalahannya kita diskusikan, yang menjadi keinginannya kita diskusikan sebagaimana sahabat. Tentu, misalkan nih ada anak kita yang ingin ini, ya kita diskusikan. Jangan kita egois. Sehingga ketika rasa kebersamaan antara anak dan orang tua terjadi, insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Para pemirsa yang berbahagia, maka kesimpulan daripada tema ini yaitu mendidik anak ala Rasulullah SAW adalah, pertama adalah metode. Metode Rasulullah dalam mendidik anak adalah berdasarkan wahyu Allah, Al-Quranul Karim. Yang kedua, konsep Rasulullah SAW dalam mendidik anak itu adalah menerjemahkan 3 macam olahraga. Tadi apa? Misalkan apa tadi? Pertama, mengendarai kuda. Bagaimana kita bisa melatih anak-anak kita memiliki skill of life. Berenang, apa itu tadi? Survival of life. Kemudian memanah, bagaimana anak-anak kita didik supaya memiliki keahlian thinking of skill. Dan tahapan-tahapannya itu ada 3, 0 sampai 7 tahun, 7 tahun sampai 14 tahun, 14 tahun ke atas. Jika ada perkataan saya atau hal-hal yang kurang, itu berasal dari diri saya. Jika ada hal-hal yang benar, itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka dari itu mari kita berdoa kepada Allah, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah, dan kita memiliki anak-anak yang soleh maupun solehah. Diri kita pula menjadi diri yang soleh dan solehah. Demikianlah hal-hal yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di tema berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.